Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita sedang berada di sekitar Jabal Uhud dan kita hari ini insyaallah akan belajar tentang sejarah Uhud dan tempat-tempat yang bersejarah dulu peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin yang dimana ini dinamakan dengan Ghazwatul Uhud, perang Uhud, karena memang letaknya di sekitar Uhud. Ini perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya ini yang dinamakan dengan Jabal Rumah. Banyak para peziarah itu salah kaprah dalam menamakan ini Jabal Uhud, padahal ini Jabal Rumah, artinya gunung para pemanah dulu kaum muslimin yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berada tetap di Jabal ini. Ini Jabal Rumah, karena itu dinamakan dengan Jabal Rumah. Dan yang dinamakan Jabal Uhud perlu diketahui, inilah Jabal Uhud yang ada di sana. Sawir video. Ini sekitar 5 atau 9 km. Inilah yang dinamakan Uhud. Ini yang dinamakan Uhud, Jabal Uhud. Jabalun min Jabalil Jannah. Min Jibalil Jannah, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Yang dinamakan Jabal Uhud, gunung sebagian dari gunung surga, mana Rasul pernah bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung yang mencintai kita dan kita mencintai gunung ini. Insyaallah, ayibina, ini kathir minal hamama. Banyak dari burung-burung yang berkeliaran di sini, masyaallah. Sampai ada nasyid yang melantunkan, ya hamamal Madinah salli ala nabina, yakni wahai burung-burung yang ada di Madinah, berselawatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Al-Qur'an kan disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Masya Allah. Allah, malaikat berselawat kepada Rasulullah SAW. Jadi selayaknya kita juga berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perbanyaklah selawat kepada Rasul, maka Allah akan kasih kita rahmat yang begitu banyak. Sebagaimana sabda Rasul, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang berselawat kepada Rasul, maka Allah akan memberi kepadanya rahmat 10 kali lipat. Salawat 1 kali. Bagaimana jika memperbanyak salawat? Masya Allah. Maka hati kita akan menjadi tenang, insyaAllah. Ini dari sini, ini Jabal Rumah, Sawir. Jabal Rumah itu gunung yang ditempati orang muslimin, kaum muslimin waktu peperangan Uhud. Dan ini adalah makam para syuhada Uhud, di mana juga di dalamnya ada makam Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu warḍah yang syahid di peperangan Uhud, dan juga para sahabat-sahabat yang gugur di medan perang dulu itu dimakamkan di sini. Masya Allah, ini Insya Allah dari ahli surga karena mati saat peperangan. Nah, ini syahid fisabilillah. Masya Allah. Kita akan berziarah ke Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah, sah? Soalnya Hamzah. Ayo. Allah tarik. Yang menjadi panglima besar dulu ketika perang di sini. Insyaallah. Kita berziarah dulu makam para syuhada Uhud dengan mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun, yang mana artinya Assalamualaikum wahai ahli kubur, insyaallah suatu saat nanti kita akan bertemu
di akhirat. Semoga kita bertemu nantinya di surga, dan juga kita mendoakan semoga Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min farin niran. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Itu makam para syuhada Uhud. Masya Allah. InsyaAllah mereka di alam barzakh sana bahagia mendapatkan mati dalam Islam, karena tiada kebahagiaan yang melebihi daripada mati dalam membawa iman dan Islam. Masya Allah. Ini makam para syuhada. Masya Allah. Kita mendoakan semoga kuburan mereka termasuk kuburan surga, dan juga semoga kita nantinya bertemu di akhirat insyaallah di alam. Ini di sini ada panduan-panduan penting dalam berziarah. Ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Inggris, dan alhamdulillah di sini ada yang berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena kebanyakan yang berziarah ke sini itu banyak dari Indonesia. Masya Allah. Ini kita bisa lihat diperjelas. Ini Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Ini sesuai hadis. Masya Allah. Khair. Ini ada bahasa Perancis dan juga ini ada bahasa Urdu, ada bahasa Paris, ada bahasa Bangladesh, Bengali, ada bahasa Turki. Lengkap. Sini banyak orang yang berziarah. Ini sekarang masih waktu pagi jam. Ini bulan Ramadan. Ini masih banyak yang berziarah. Ini masih pagi. Nanti agak siang pasti masih banyak lagi. Ini sekitar jam 6.48, jadi sekitar jam 7. Masya Allah. Ini udah ada orang yang berziarah. Itu jemaah mungkin dari Indonesia. Tuh dibimbing sama pembimbingnya. Masya Allah. Itu Jabal Uhud. Sekitar 9 km Jabal Uhud. Masya Allah. Ini masih apa namanya? Sunrise. Matahari terbit. Masya Allah, pemandangan yang sangat indah. Matahari terbit dari arah timur. Itu Masya Allah, terbit dari arah timur. Sawir hini. Min mana foto? Sunrise. Masya Allah. Solap. Ayo. هناك تعال. Kemudian di sini insyaallah ya toh terang aja saja. Disinilah tempat orang kaum muslimin berperang dengan kaum musyrikin pada zaman dahulu, yang kaum muslimin dipimpin oleh juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah kita berdiri sekarang, kaum muslimin berdiri. Masya Allah, dari saking cerdasnya Rasulullah dalam ahli perang, beliau termasuk orang yang sangat cerdas dan sangat alim, walaupun dari segala macam bidang. Sampai dalam strategi perang, beliau itu kaum muslimin diletakkan dari arah timur. Beliau mengambil posisi terlebih dahulu dari arah Madinah, dari Haram Madinah, dari Masjid Nabawi, mengambil posisi menghadap ke barat dari arah timur. Karena kenapa? Karena waktu itu posisi kaum muslimin sudah menang dari segi posisi strategi perang, yakni kaum muslimin berlawanan, yakni berada di posisi timur, itu tidak berlawanan dengan matahari. Jadi
pada jam itu sekitar hampir siang itu kan panas terik matahari. Otomatis kalau kita berada di timur, kita tidak akan silau, yakni tidak terkena sinar matahari. Beda kalau dari arah barat. Kaum musyrikin dari arah barat, dari Mekah, dari arah barat itu menghadap ke arah timur. Masya Allah, otomatis silau, panas, terik matahari itu, Masya Allah panas di sini. Jadi mereka akan merasa silau, tidak bisa melihat dengan jelas kaum muslimin, dan juga terkena terik matahari. Masya Allah, strategi yang dipakai oleh Rasulullah SAW yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dan ini, disinilah tempat peperangan. Di awal peperangan kaum muslimin itu menang terhadap kaum musyrikin, sampai kaum musyrikin itu dipukul mundur, sampai mau kabur mereka kaum musyrikin karena kalah. Karena kenapa mereka kalah? Karena di sana strategi Rasul di gunung sana itu ialah Jabal Rumah. Itulah yang ada dalam sejarah dulu hadisnya. Terus itulah kaum muslimin yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk berada tetap di gunung. Menang ataupun kalah tetap di gunung. Tetapi karena telah merasa menang, yakni kaum muslimin sudah merasa menang karena kaum musyrikin sudah lari ketar-ketir di sana, merasa menang, maka kaum muslimin turun melanggar perintah Rasul untuk jangan turun menang ataupun kalah. Kenapa turun? Karena diantaranya mereka mengambil harta rampasan perang, dan karena lainnya otomatis oleh kaum musyrikin yang sudah menyiapkan dari tadi, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu arda, sebelum masuk Islam dia menjadi panglima perang kaum musyrikin. Dialah yang memimpin pasukan berkuda untuk memukul mundur kaum muslimin, karena tuh turun dari, kan mereka Jabal Rumah itu para pemanah Rasul ada di sana, otomatis kaum musyrikin diserbu oleh panah-panah, maka mereka kalah. Kaum muslimin turun ke sini, otomatis karena adatnya bilangannya, jumlahnya kaum musyrikin itu lebih banyak, walaupun udah menang kaum muslim itu, kaum musyrikin sekitar 3.000 orang. Adapun dari kaum muslimin ada yang mengatakan 700, ada yang mengatakan 1.000 orang. Otomatis dipukul, mereka masih banyak kan jumlahnya, otomatis menyerang dengan pasukan berkuda yang dipimpin oleh bin Khalid, sampai Masya Allah saya tidak bisa menggambarkan dengan jelas bagaimana keadaan Rasulullah dan para sahabat ketika itu, yakni Sayyidina Hamzah dibunuh oleh siapa? Wahsy yang menjadi budak Hindu sebelum masuk Islam. Tapi qadarullah, Allah menghendaki apa saja dan memberi hidayah bagi orang-orang yang bermujahadah untuk masuk Islam. Itu Sayyidina Hamzah tahu kan, yang panglima perang, karena memang ada dendam, karena di perang Badar itu kaum musyrikin kalah telak, maka punya dendam untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Memang udah ditargetkan ini Sayyidina Hamzah oleh Hindun, menyuruh Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Bahkan Wahsy itu dibebaskan dari perbudakan oleh Hindun karena berhasil membunuh Sayyidina Hamzah, memang janjinya. Tetapi qadarullah, Wahsy itu masuk Islam dan menjadi juga ahli perang juga dalam Islam, sampai membunuh pada zamannya Abu Bakar, membunuh Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab dibunuh oleh Wahsy, sampai beliau mengatakan, saya sebelum masuk Islam membunuh orang terbaik pada itu, yakni Sayyidina Hamzah, dan setelah saya masuk Islam saya membunuh orang yang paling jahat dalam Islam, yaitu orang yang paling jahat, yakni yang mengaku Rasul, yang mengaku Nabi. Siapa itu? Musailamah al-Kadzab. Jadi seperti itu. Jadi disitulah terus Sayyidina Hamzah dimakamkan. Para sahabat karena
sudah hampir kalah, maka Rasulullah dan para sahabat mundur ke gunung Uhud. Karena itu gunung Uhud dicintai oleh Rasul. Karena lari ke gunung memang sudah dipersiapkan strateginya. Kalau nantinya ada hal-hal yang tidak dimungkinkan, maka kita akan mundur ke gunung. Karena kenapa? Kalau kita pergi ke gunung, maka kita menang posisi. Maka mereka tidak mengejar kita karena takut dipanah dari arah atas. Otomatis yang dibawa kalah. Larilah ke gunung Uhud. Masya Allah, ke gunung itu Rasulullah dengan para sahabat itu, Masya Allah, sampai gigi Rasulullah ada yang patah dalam sejarah kan. Itu keadaannya, alhamdulillah, para sahabat mengelilingi Rasulullah SAW, rela berkorban untuk Rasulullah SAW. Itu lari ke sana, Masya Allah. Karena itu kaum musyrikin tidak bisa mengalahkan kaum muslimin. Jadi dalam perang Uhud ini tiada yang kalah. Dalam sejarah banyak saya temukan mengatakan kaum muslimin kalah. Tidak. Karena dalam perang dahulu kalau pemimpinnya tidak mati dalam peperangan, maka tidak dikatakan kalah. Dan juga bilangannya yang mati antara kaum muslimin dan musyrikin itu hampir sama. Jadi tidak bisa mengatakan kita bahwasanya kaum muslimin kalah. Karena di awal peperangan menang dan di akhir peperangan pun muslimin tetap bertahan. Rasulullah dan para sahabat di sana. Karena itu Jabal Uhud, mungkin karena itu Jabal Uhud dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Yakni gunung yang mencintai kita dan kita mencintai gunung tersebut. Insyaallah mari kita ke Jabal Rumah, di mana dulu ini ditempati oleh para sahabat yang diperintahkan oleh Rasul. Insyaallah kita berada sekarang ini tepat di mana para sahabat dan kaum musyrikin berperang. Bayangkan di tengah teriknya matahari membela Islam, menegakkan agama Islam, sampai-sampai kita merasakan manisnya Islam dan iman. Masya Allah, kita harus berterima kasih kepada Rasul dan para sahabat, bersyukur kepada Allah dengan selalu alhamdulillah dan berselawat. Bentuk syukur kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perbanyak selawat kepadanya. Insyaallah, Allahumma shalli alaihi wasallam. Bayangkan di sana itu peperangan terjadi. Masya Allah. Ini tempat peperangan terjadi dahulu. Tempatnya dulu tidak ada peralatan seperti ini. Batu-batuan semua. Bayangkan itu gimana rasanya. Sangat panas perjuangan Islam dahulu. Maka kita harus juga berjuang dalam menegakkan agama Islam. Kita sekarang mau naik ke Jabal Rumah, tempat dulu pemanah-pemanah Rasul berada. Karena itu alimu auladakum ar-rimaya was-sibaha. Ajarkanlah anak-anak antum sekalian ar-rimaya, mana? Ini sebagian dari sunnah, was-sibaha, dan berenang. Sah? Sah wala la? Sahih. Ini kita sekarang sedang menuju Jabal Rumah. Insyaallah. Ini sekitar berapa meter ya? Ini jangan salah nama ya. Terkadang ini orang peziarah menamakannya ini Jabal Uhud, padahal ini Jabal Rumah. Allah karim. Yes. Insyaallah ini waktu bulan puasa saja ini masih banyak para peziarah. Apalagi sebelum bulan puasa saya ke sini itu banyak sekali orang-orang berziarah dari berbagai negara. Orang-orang Islam berziarah ingin mengetahui secara langsung
keadaan Uhud. Sini kita sekarang sudah berada di puncaknya. Insyaallah. Jadi di sini dulu para pemanah Rasul berada. Nah, sini. Insyaallah. Itu Masjid Syuhada. Masjid Syuhada. Itu makam para syuhada. Insyaallah. Dan disitulah kaum muslimin dan musyrikin berperang dulu. Insyaallah. Akhir. Mungkin sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.